And this is something we cannot accept it. Dan ternyata GAM misalnya saja bersikukuh untuk tetap berjuang untuk kepentingan merdeka, ya kita tidak ada alternatif lain bahwa gerakan militer terpaksa kita lakukan. We said that we came here to salvage the Koha, not to hear this demand. So of course, call up. It is the Indonesia's wish to continue the war upon the Acehnese. Maka Presiden Republik Indonesia mengambil keputusan pada malam hari ini untuk menetapkan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam keadaan bahaya dengan status darurat militer. Within half an hour, 30,000 soldiers crossed the border to Aceh from Medan. The Indonesian military has launched rocket attacks against rebel bases in Aceh. The assault opens one of Indonesia's biggest military offensives since the East Timor invasion. So back to war again. Tahun 1971, di bawah Tanah Arun, Aceh Utara, Mobil Oil menemukan salah satu cadangan gas alam cair terbesar di dunia. Bagi rezim Orde Baru, ini adalah mesin uang yang sempurna. Kongsi kilat dibangun bersama militer, kilang raksasa didirikan, dan miliaran dolar dikeruk setiap tahunnya. Namun kemakmuran itu terbang ke Jakarta, sementara masyarakat lokal hanya menjadi penonton di atas tanah leluhur mereka yang kaya, terjebak dalam apa yang disebut ekonom Richard Rorty sebagai The Resource Curse, teori kutukan sumber daya alam. Ketika eksploitasi ekonomi berbalut represi militer ini memuncak, sebuah bom waktu sosial meledak. 6 tahun kemudian, faksi gerilya bersenjata bernama Gerakan Aceh Merdeka atau GAM di bawah komando Hasan Tiro meluncurkan serangan perdana ke fasilitas Mobil Oil. Sebuah peluru bersarang di tubuh insinyur Amerika dan sejarah Aceh berubah selamanya sejak hari itu. Konflik berdarah ini bukan sekedar soal angkat senjata, melainkan manifestasi dari dendam sejarah, permainan geopolitik, dan idealisme yang pada akhirnya bertransisi menjadi perebutan kekuasaan. Dan bersama Das Kapital di episode kali ini, kita akan mencoba memahami bersama-sama bagaimana sebuah harta karun alam justru berubah menjadi kutukan, bagaimana darah tumpah di ladang industri, hingga bagaimana sebuah perjuangan suci berakhir di bawah bayang-bayang kompromi politik. Bara api di Aceh tidak pernah benar-benar lahir pada tahun 1976. Jauh sebelum Hasan Tiro mengangkat senjata di perbukitan Halimon, Tanah Rencong telah menjadi wilayah yang paling sulit ditaklukkan di Nusantara. Sepanjang 3 dekade dari tahun 1873 hingga 1904, militer kolonial Belanda dipaksa menelan pil pahit dalam perang Aceh yang brutal. Karakteristik masyarakatnya yang keras kepala dalam mempertahankan kedaulatan tanah leluhur membuat wilayah ini menjadi daerah terakhir yang mampu ditekuk oleh Batavia. Pengalaman kolektif melawan penindasan inilah yang kemudian membentuk genetik perlawanan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ironisnya, kepatuhan Aceh terhadap Republik Indonesia di awal kemerdekaan justru diawali dengan sebuah keikhlasan yang luar biasa. Rakyat Aceh adalah penyumbang dana utama bagi pembelian pesawat Selawah, pesawat pengangkut pertama yang menjadi modal awal diplomasi udara Republik yang baru seumur jagung. Aceh menaruh harapan besar pada Jakarta, mengira pengorbanan mereka akan dibayar dengan penghormatan atas otonomi dan identitas mereka. Namun politik Jakarta adalah panggung yang penuh dengan pragmatisme dingin. Pada tahun 1950, sebuah keputusan sepihak keluar dari meja kekuasaan di Jawa. Status Aceh sebagai provinsi dibubarkan secara sepihak, diturunkan kastanya menjadi sekedar karesidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Bagi para tokoh Aceh yang telah menumpahkan darah dan harta demi kemerdekaan Indonesia, keputusan ini bukan sekedar penurunan status administratif. Ini adalah sebuah pengkhianatan terbuka, sebuah penghinaan terhadap martabat. Respon terhadap pengkhianatan ini datang dengan cepat
dan mematikan. Teungku Daud Bereh, tokoh karismatik, mantan gubernur militer masa revolusi sekaligus pemimpin Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA, langsung memaklumatkan perlawanan bersenjata. Pada tahun 1953 ia membawa Aceh bergabung dengan jaringan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITI pimpinan Kartosuwiryo. Bagi Bereh, perlawanan ini adalah kelanjutan logis dari Perang Cumbok, sebuah revolusi sosial internal di Aceh pada akhir 1945 ketika faksi ulama atau Teungku yang dipimpinnya berhasil menumpas faksi bangsawan atau Teuku yang pro Belanda. Kekuasaan ulama di Aceh sudah absolut dan mereka tidak akan membiarkan birokrat sekuler di Jakarta mendikte cara hidup mereka. Meskipun pemberontakan DITI akhirnya berhasil diredam pada tahun 1962 setelah Soekarno memberikan status daerah istimewa yang menjanjikan otonomi atas agama, hukum adat, dan pendidikan, harmoni tersebut hanyalah ilusi di atas kertas. Di bawah permukaan bara kekecewaan itu tetap menyala, menunggu pemantik baru untuk kembali meledak. Untuk membedah mengapa kekecewaan ini bertransformasi menjadi pemberontakan yang berulang, kita harus merujuk pada tesis klasik milik sosiolog Ted Robert Gere dalam bukunya Why Men Rebel yang memperkenalkan konsep relative deprivation atau deprivasi relatif. Gere berargumen bahwa ketegangan sosial dan pemberontakan tidak muncul begitu saja karena sebuah masyarakat itu miskin atau menderita. Pemberontakan meledak ketika muncul jarak yang menganga lebar antara value expectation atau apa yang masyarakat rasa layak mereka dapatkan berdasarkan kontribusi dan sejarah mereka dengan value capabilities atau realitas pahit dan minimnya penghargaan yang sebenarnya mereka terima dari pemegang kekuasaan. Aceh mengalami deprivasi relatif yang akut. Dalam benak kolektif mereka adalah pahlawan yang menyelamatkan republik di masa kritis, pemilik sejarah megah kerajaan Islam yang berdaulat, namun realitas yang disodorkan Jakarta justru sebaliknya, yaitu hak otonomi yang dikebiri dan posisi politik yang dipinggirkan menjadi sekedar karesidenan bawahan. Kesenjangan psikologis yang menyakitkan inilah yang merusak kepercayaan Aceh kepada konsep keindonesiaan. Jakarta gagal memahami bahwa status daerah istimewa yang mereka berikan hanyalah perban sementara untuk luka yang teramat dalam. Bara dendam sejarah ini tetap terjaga di dalam kegelapan, siap diserahkan kepada aktor berikutnya yang akan membawa metode perlawanan yang jauh lebih radikal. Estafet perlawanan dari Daud Bereh tidak jatuh ke tangan seorang ulama jubah dari pesantren lokal, melainkan ke tangan seorang pria necis bercelana bahan dengan selera borjuis barat yang tinggal di New York sejak awal tahun 1950-an. Namanya Teungku Hasan Muhammad Ditiro. Ia adalah seorang intelektual flamboyan yang bekerja di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan Indonesia, mengemari Coca-Cola, menulis buku harian puitis berbahasa Inggris, dan mengklaim dirinya sebagai keturunan sah dari pahlawan besar Perang Aceh, yaitu Teungku Cik Ditiro. Melalui garis darah dan modal intelektual inilah Hasan Tiro merasa memiliki hak teologis dan historis untuk menuntut kembali kedaulatan tanah leluhurnya. Hubungan Tiro dengan Jakarta awalnya tidak selalu berupa angkat senjata. Ia adalah seorang pebisnis, namun sebuah titik balik terjadi pada tahun 1974. Hasan Tiro mengikuti lelang proyek raksasa pembangunan pipa gas alam di Arun, sebuah proyek bernilai jutaan dolar yang berpotensi mengubah nasib finansialnya. Namun, rezim Orde Baru yang korup memutuskan untuk menyingkirkannya dan menyerahkan tender tersebut kepada Bechtel, sebuah firma raksasa asal Amerika Serikat. Bagi para kritikus sejarah, kegagalan tender inilah yang menjadi pemantik personal bagi dendam politik Hasan Tiro. 2 tahun setelah tersingkir dari perebutan kue ekonomi tersebut, tepatnya pada 4 Desember 1976, Tiro mendeklarasikan berdirinya Gerakan Aceh Merdeka di perbukitan Halimon Pidi dan mengangkat dirinya sendiri sebagai Wali Nangro. Disinilah letak anomali dan kecerdasan taktis Hasan Tiro. Jika Daud Bereh membakar semangat rakyat menggunakan bahan bakar politik Islam dan syariat untuk melawan Jakarta, Tiro secara radikal membuang narasi tersebut. Peneliti Michael L. Ross dalam analisisnya mencatat bahwa Tiro melakukan kalkulasi geopolitik yang sangat dingin. Ia sadar menjual isu negara Islam pasca pemberontakan DITI hanya akan mengalienasi gerakan ini dari panggung internasional. Dunia barat yang sekuler tidak akan pernah sudi mendukung sebuah gerakan fundamentalis agama. Maka Tiro menggantinya dengan narasi sekuler yang jauh lebih menjual bagi telinga internasional dan massa lokal, yaitu kedaulatan ekonomi dan dekolonisasi. Dalam teks deklarasinya, ia menyusun propaganda tajam. Ia mengklaim bahwa telah terjadi penyerahan kedaulatan yang ilegal atas tanah nenek moyang dari Belanda selaku kolonialis lama kepada Jawa sebagai kolonialis baru. Ia menyerang Jakarta dengan data bahwa angka harapan hidup di Aceh merosot hingga 34 tahun dan menuduh pusat mengeruk 15 miliar dolar per tahun dari gas alam Arun hanya untuk membangun Pulau Jawa.
Meskipun metode fact-checking modern membuktikan bahwa data ekonomi yang dilempar Tiro tersebut keliru dan overdramatis, sebagai alat propaganda, narasi ini bekerja dengan sangat sempurna. Romantisme masa lalu tentang kejayaan kerajaan Aceh di era Sultan Iskandar Muda diadu secara frontal dengan kegetiran realitas masyarakat lokal yang miskin di sekitar kilang mobil oil. Namun realitas di medan tempur tidak seindah retorika di atas kertas. Gelombang pertama perlawanan GAM adalah sebuah kegagalan militer yang total. Kalah jumlah personil, minim logistik, dan tanpa persenjataan yang memadai. Milisi bentukan Tiro ini bukanlah lawan sebanding bagi mesin militer Orde Baru yang represif. Sipil yang dituduh simpatisan diburu, para kombatan awal bertumbangan, dan pada tahun 1979 Hasan Tiro terpaksa melarikan diri, menyelundup lewat laut menuju Singapura hingga akhirnya menetap di sebuah apartemen di pinggiran Stockholm, Swedia. Gelombang pertama padam meninggalkan bara yang siap diledakkan kembali oleh pasokan taktik yang jauh lebih mematikan dari luar negeri. Awal dekade 1980-an, Gerakan Aceh Merdeka hanyalah sebuah organisasi separatis yang lumpuh. Pemimpin tertingginya mengasingkan diri ke Eropa, sementara sisa-sisa pengikutnya di lapangan tiarap bersembunyi di dalam hutan. Namun, gejolak geopolitik global di Timur Tengah mendadak membuka jalur logistik yang mengubah amatirisme militer GAM menjadi kekuatan mematikan. Di Tripoli, Libya, Kolonel Muammar Gaddafi sedang menjalankan proyek Martabah, sebuah program ambisius anti-imperialisme global yang mendanai, melatih, dan mempersenjatai gerakan gerilya di seluruh dunia. Celah internasional ini ditangkap dengan cepat oleh faksi elit GAM di Swedia. Antara tahun 1986 hingga 1989, jembatan rekrutmen rahasia dibangun dari Aceh menuju Afrika Utara. Sekitar 2 hingga 3.000 pemuda Aceh diselundupkan keluar dari Indonesia, melintasi perbatasan negara dengan satu tujuan, yaitu Kem Tajura, sebuah pangkalan militer khusus di gurun Libya. Di sana, para pemuda desa ini tidak lagi dicekoki sekedar retorika puitis tentang Sultan Iskandar Muda. Mereka dilatih secara profesional oleh instruktur militer Libya dengan taktik perang gerilya modern, sabotase komando, intelijen, hingga penggunaan persenjataan berat standar Pakta Warsawa. Mereka ditempa bersama milisi garis keras internasional lainnya, termasuk faksi PLO Palestina. Kelompok inilah yang kelak dicatat dalam sejarah sebagai Angkatan Libya, sebuah kasta elit kombatan yang memegang kendali taktis di lapangan, dipimpin oleh figur-figur muda radikal seperti Muzakir Manaf. Sekembalinya mereka ke Tanah Rencong pada akhir 1980-an, struktur GAM gelombang kedua ini tampil jauh lebih solid, disiplin, dan terorganisir. Medan tempur mereka bukan lagi sekedar perbukitan sunyi, melainkan zona-zona industri vital di Lok Sumawe dan Aceh Utara. Anatomi rekrutmen GAM di fase ini bergerak sangat presisi. Analisis sosiolog Kirsten Schulze menunjukkan bahwa wilayah utara dan timur Aceh menjadi epicentrum baru gerakan. Daerah-daerah ini adalah kawasan yang paling parah terkena dampak industrialisasi yang agresif namun tidak terkendali. Disinilah propaganda kedaulatan sumber daya alam kembali diledakkan ke tengah masa. Angkatan Libya mengeksploitasi realitas yang menganga di depan mata rakyat sipil, yaitu keberadaan megaproyek gas alam cair yang eksklusif justru memicu urbanisasi massal para pendatang, terutama dari Pulau Jawa, yang menduduki posisi-posisi strategis di mobil oil karena alasan kompetensi teknis. Sementara pemuda asli suku Aceh terlempar dari kelas pekerja kasar menjadi penonton di pinggiran pagar kawat berduri kilang gas atau pengangguran yang terhimpit inflasi lokal. Ketimpangan ekonomi akut dan kecemburuan sosial terhadap kaum pendatang ini menjadi bahan bakar yang sangat murah bagi rekrutmen GAM. Para pemuda pedesaan berbondong-bondong merapat ke garis gerilya, bukan lagi sekedar demi romantisme kemerdekaan, melainkan karena rasa frustasi atas perut yang lapar di atas tanah yang kaya. Bara di ladang industri itu pun kembali berkobar. Angkatan Libya mulai melakukan sabotase jalur pipa, menyerang patroli militer, dan merampas persenjataan aparat keamanan. Gerilya gelombang kedua ini bukan lagi sekedar riak kecil, melainkan sebuah ancaman eksistensial bagi stabilitas ekonomi Orde Baru yang memaksa Jakarta untuk menurunkan perintah operasi militer yang paling berdarah dalam sejarah modern Republik. Meningkatnya intensitas serangan Angkatan Libya membuat kenyamanan Jakarta terusik. Bagi rezim Orde Baru, stabilitas investasi asing di ladang gas Arun adalah harga mati yang tidak bisa dinegosiasikan. Maka respon yang dikirimkan dari pusat adalah sebuah represi militer skala penuh. Pada tahun 1989, Panglima ABRI Jenderal Tri Sutrisno meresmikan status Aceh sebagai daerah operasi militer atau DOM melalui operasi Sandi Jaring Merah. Pasukan kontra terorisme khusus dan ribuan personel reguler diterjunkan ke Tanah Rencong dengan satu perintah yang sangat dingin, yaitu tumpas gerilyawan hingga ke akar-akarnya. Bila operasi pemulihan keamanan dilaksanakan, sasaran utamamu adalah kekuatan bersenjata
separatis GAM. Kita harus hancurkan itu. Oh, itu bukan urusan saya ya. Sekarang ini belum ada urusan segala macam. Kalau kontak ya kontak. Ya, kalau kita nggak nembak kita ditembak. Itu urusannya. Lalu kalau damai-damai kemanapun kalau dia nggak mau turun kan nggak selesai. Turun aja selesai loh. Pasti nggak dibunuh. Pasti ada amnesti. Pasti diurus. Itu masalahnya. Sekarang mau nggak diturun? Itu masalahnya. Kita kadang-kadang berdiskusi berkepanjangan nggak jelas gitu. Jelas turun selesai, turun senjata selesai, kamu mungkin dibuat rumah, kamu dikasih pekerjaan, selesai ya. Selama 9 tahun pemberlakuan DOM, Aceh berubah menjadi teater kegelapan di mana hukum sipil mati total. Data dari berbagai organisasi hak asasi manusia termasuk Amnesty International mencatat angka korban jiwa berkisar antara 2.000 hingga 10.000 nyawa melayang dan mayoritas adalah warga sipil. Ita besto lam baba, you have baba, tak tekre lam baba. Tembak, kena nak mentang lebu je. Tragedi Simpang KKA dan rentetan eksekusi di luar hukum, pembakaran desa, penyiksaan hingga pemerkosaan massal menjadi trauma kolektif yang mendalam bagi rakyat Aceh. Warga sipil terjebak di tengah-tengah, dilabeli pengkhianat dan disiksa oleh militer jika dituduh membantu gerilyawan atau dieksekusi oleh GAM jika dicurigai menjadi informan tentara. Namun di balik genangan darah dan air mata rakyat sipil sepanjang era DOM, sebuah ironi dan keretakan internal yang sangat tajam sedang bertumbuh di dalam tubuh gerakan Aceh Merdeka itu sendiri. Di tanah Aceh yang basah oleh peluru, muncul figur-figur panglima lapangan karismatik yang hidup berdampingan langsung dengan maut. Salah satunya adalah Teungku Abdullah Shafi'i, Panglima Komando Pusat Angkatan Gerakan Aceh Merdeka atau AGAM. Ia adalah antitesis dari kemewahan. Abdullah Shafi'i hidup menderita, berpindah-pindah dari satu gubuk bambu ke gubuk lainnya di pedalaman hutan tropis Aceh. Ia makan seadanya, tidur beralaskan tanah, berpakaian loreng lusuh, dan bertaruh nyawa setiap detik demi melindungi barisan kobatannya dari buruan peluru tentara Indonesia. Di mata masyarakat bawah, ia adalah simbol perlawanannya nyata, dicintai karena ia menumpahkan darah bersama rakyat. Namun kita potong seluruh narasi penderitaan di hutan Aceh tersebut dan kita arahkan pandangan kita sejauh 10.000 km ke wilayah Eropa Utara. Di sebuah apartemen yang hangat, nyaman, dan berfasilitas lengkap di pinggiran kota Stockholm, Swedia, Hasan Tiro bersama jajaran elit politik GAM menjalankan roda organisasi. Di sana garis komando tertinggi digerakkan dari balik meja kerja yang aman, jauh dari jangkauan bedil militer Indonesia. Para elit Stockholm ini hidup necis dengan status warga negara asing, menikmati jaminan sosial negara sekuler, dan berdiplomasi di ruang-ruang ber-AC sambil mengklaim dana logistik yang diselundupkan dari jaringan internasional. Kontras yang ekstrem ini memicu friksi psikologis dan ketegangan ideologis yang akut dalam struktur GAM itu sendiri. Di lapangan, para kombatan yang dipimpin Abdullah Shafi'i mulai merasakan kegetiran batin yang mendalam. Muncul kesadaran yang pahit, yaitu mereka yang berada di hutan bertaruh nyawa menghadapi moncong senjata, sementara keputusan-keputusan politik krusial dan aliran dana dikendalikan secara mutlak oleh orang-orang yang tidak pernah merasakan ngerinya desingan peluru DOM. Kesenjangan hidup antara kemewahan diplomatik di Stockholm dan penderitaan fisik di belantara Aceh ini menjadi benih keretakan internal. Sebuah dinamika yang membuktikan bahwa GAM sejak awal bukanlah entitas tunggal yang harmonis, melainkan sebuah gerakan yang terbelah antara realitas peluru di hutan dan retorika politik di atas karpet merah Eropa. Mei 1998, rezim otoriter Orde Baru yang tampak kokoh selama 32 tahun mendadak runtuh diterjang gelombang demonstrasi massal dan krisis ekonomi hebat. Kejatuhan Soeharto memaksa terjadinya perubahan peta politik yang radikal di Jakarta. Sebagai bagian dari komitmen menjaga amanat reformasi dan meredam sentimen anti pemerintah, Presiden B.J. Habibie mengambil langkah berani yaitu menarik mundur pasukan organik dan mengakhiri status daerah operasi militer di Aceh. Namun keputusan yang diambil atas nama kemanusiaan ini justru melahirkan sebuah konsekuensi tak terduga di lapangan. Untuk membedah fenomena bangkitnya kembali perlawanan Aceh pasca 98, ilmu politik menyediakan alat analisis dari sosiolog Sidney Taru yang dikenal sebagai Political Opportunity Structure atau teori struktur kesempatan politik. Taru berargumen bahwa gerakan sosial atau pemberontakan tidak tumbuh dalam ruang hampa. Kekuatan mereka sangat ditentukan oleh ada atau tidaknya celah dalam struktur kekuasaan negara. Ketika sebuah rezim otoriter tumbang dan struktur represi negara melemah atau mengalami kekosongan, disitulah muncul celah kesempatan politik.
Bagi gerakan Aceh Merdeka atau GAM, penarikan pasukan militer oleh Habibie adalah sebuah celah emas. Struktur keamanan Jakarta sedang limbung dan terfragmentasi di masa transisi. Kesempatan ini dimanfaatkan secara agresif oleh Komando GAM untuk melakukan konsolidasi massal secara terbuka, sebuah hal yang mustahil mereka lakukan selama era DOM. Strategi rekrutmen GAM pada gelombang ketiga ini bergerak dengan sangat eksploitatif. Mereka tidak lagi membutuhkan propaganda ekonomi yang rumit. Para elit lapangan cukup mendatangi desa-desa, membuka kembali lembaran hitam masa lalu, dan mengeksploitasi narasi kebrutalan serta trauma kolektif rakyat selama 9 tahun pelaksanaan operasi Jaring Merah. Anak-anak muda Aceh yang tumbuh besar menyaksikan lingkaran kekerasan DOM dengan mudah dibakar emosinya. Hasilnya gelombang rekrutmen massal meledak. Ribuan kombatan baru dari generasi muda masuk ke dalam barisan gerilya. Bangkitnya militerisme GAM gelombang ketiga ini juga ditopang oleh jalur logistik ilegal yang mapan. Logam mulia dan sisa-sisa dana internasional dikonversi menjadi pasukan senjata modern dan diselundupkan melintasi jalur laut dari Thailand Selatan, masuk melalui pesisir pantai timur Aceh yang luas dan longgar dari pengawasan. Senjata-senjata otomatis standar militer kini berada di tangan para milisi muda yang agresif. Eskalasi konflik kembali membara di akhir tahun 99. GAM mulai melancarkan operasi ofensif, menyasar para pejabat pemerintahan lokal, infrastruktur publik, hingga melakukan represi terhadap penduduk pendatang asal Jawa. Sadar bahwa stabilitas teritorial terancam, Jakarta di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri merespon dengan kebijakan yang jauh lebih masif dari era Orde Baru. Pada tahun 2001 hingga 2002, jumlah personel gabungan TNI dan Polri di Aceh meroket menjadi 30.000 pasukan. Setahun berselang, angka itu digelembungkan secara drastis hingga menyentuh 50.000 personel melalui status darurat militer tahun 2003. Tanah Rencong kembali bertransformasi menjadi medan pertempuran yang simetris dan mengerikan. Lebih dari 4.000 nyawa dari kalangan militer, kombatan GAM hingga warga sipil kembali melayang. Kedua belah pihak terjebak dalam perang atrisi yang melelahkan, sebuah kebuntuan militer yang tampaknya tidak akan pernah usai, sampai alam sendiri yang memutuskan untuk menghentikan desingan peluru tersebut dengan cara yang paling luluh lantak. Minggu pagi tanggal 26 Desember tahun 2004, ketika 50.000 personel militer Indonesia dan ribuan kombatan GAM masih saling intai di dalam rimba, bumi mendadak berguncang hebat. Gempa megatrust berkekuatan 9,1 skala Richter memicu gelombang tsunami raksasa yang menyapu pesisir Aceh, meluluh lantakkan infrastruktur dan merenggut lebih dari 160.000 nyawa dalam hitungan menit. Bencana apokaliptik ini seketika mematikan mesin perang kedua belah pihak. Terjadi sebuah kondisi yang dalam studi konflik disebut sebagai stalemate atau kebuntuan logistik dan militer yang total. GAM hancur secara struktural, basis pertahanan mereka di pesisir tersapu air, gudang senjata terendam, dan banyak kombatan kehilangan keluarga. Di sisi lain, kekuatan militer Indonesia lumpuh secara infrastruktur dan komunikasi. Namun, faktor penentu yang sesungguhnya bukan sekedar kehancuran fisik, melainkan internasionalisasi bencana. Dunia internasional mendesak pintu Aceh dibuka demi bantuan kemanusiaan. Jakarta tidak bisa lagi menyembunyikan Aceh di balik status darurat militer, dan GAM tidak bisa lagi bergerak di bawah tanah tanpa bantuan logistik asing. Tekanan geopolitik inilah yang memaksa kedua musuh bebuyutan ini duduk bersama di Fanta, Finlandia, di bawah fasilitas mantan Presiden Martti Ahtisaari. Pada 15 Agustus 2005, nota kesepakatan damai Helsinki resmi ditandatangani. GAM setuju untuk melucuti seluruh 840 pucuk senjata mereka dan membubarkan sayap militer secara formal. Sebagai kompensasi, Jakarta memberikan hak istimewa yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu pengampunan massal, penarikan pasukan non-organik, dan yang paling krusial, izin pembentukan partai politik lokal di Aceh. Perang pun resmi berakhir. Mantan Panglima Gerilya kini berganti pakaian menjadi pejabat publik necis di bawah pemantauan Aceh Monitoring Mission. Namun 2 dekade setelah penandatanganan damai tersebut, sebuah realitas baru yang pahit muncul ke permukaan. Untuk membedah anti-klimaks dari perjuangan separatisme ini, kita harus merujuk pada analisis ekonomi politik tentang fenomena elite capture atau pembajakan elit yang dipetakan secara mendalam oleh Indonesianis Edward Espinel. Teori elite capture menjelaskan sebuah proses di mana keuntungan dari sebuah transisi politik atau perdamaian pasca konflik tidak didistribusikan kepada masyarakat luas, melainkan dimonopoli oleh segelintir elit bekas pemberontak yang berhasil merebut struktur kekuasaan baru. Ketika sistem demokrasi elektoral dibuka di Aceh, para elit dan ex-kombatan senior GAM mendirikan partai politik lokal dan memenangi kontestasi kekuasaan. Namun alih-alih menggunakan otonomi khusus dan dana fiskal raksasa dari Jakarta untuk mensejahterakan rakyat sipil yang mendanai perjuangan mereka dulu,
dahulu, para elit ex-GAM ini bertransisi menjadi oligarki lokal baru. Mereka terjebak dalam apa yang disebut rent seeking atau perilaku berburu rente ekonomi. Anggaran pendapatan dan belanja Aceh atau APBA yang bernilai triliunan rupiah setiap tahunnya seringkali berakhir menjadi jarahan politik, dibagi-bagi dalam lingkaran kroni dan diperebutkan lewat kontrak-kontrak proyek pemerintah. Idealisme suci tentang kemandirian dan martabat bangsa Aceh yang dulu ditiupkan Hasantiro dari perbukitan Halimon pada akhirnya digadaikan di atas meja kompromi dan bagi-bagi konsesi ekonomi. Sementara itu mantan kombatan kelas bawah di pedesaan tetap hidup dalam garis kemiskinan, terlantar, dan terasingkan dari buah perdamaian yang mereka perjuangkan dengan darah. Pada akhirnya, catatan sejarah Gerakan Aceh Merdeka adalah sebuah refleksi panjang tentang bagaimana sebuah konflik distrukturkan oleh kapital, digerakkan oleh trauma, dan diselesaikan oleh kompromi elit. Aceh membuktikan bahwa nasionalisme dan pemberontakan jarang sekali lahir dari ruang hampa ideologis yang murni. GAM tidak lahir semata-mata karena fanatisme agama atau kerinduan buta pada Sultan Iskandar Muda. Ia lahir dari rasa ketidakadilan yang akut ketika perut bumi mereka dikuras demi kemegahan pusat, sementara mereka hanya mendapatkan ampas polusi dan moncong senjata. Namun sejarah juga menyodorkan ironi yang dingin. Musuh terbesar dari sebuah idealisme perjuangan seringkali bukan peluru dari musuh, melainkan godaan kekuasaan ketika perang itu usai. Ketika senjata telah dilebur dan mantan gerilyawan menduduki kursi-kursi empuk kekuasaan, garis pembatas antara pejuang rakyat dan penguasa yang korup mendadak menjadi sangat kabur. Hasantiro telah tiada, dikuburkan di tanah kelahirannya pada tahun 2010 setelah 10 tahun mengasingkan diri. Persenjataan angkatan Libya telah dipotong menjadi besi tua. Namun bagi rakyat sipil Aceh, perjuangan yang sesungguhnya ternyata belum selesai. Mereka tidak lagi harus bersembunyi dari desingan peluru tentara atau milisi, melainkan harus terus bertahan hidup di tengah kepungan kemiskinan, menyaksikan tanah mereka yang tetap kaya, sementara para pemimpin barunya sibuk merayakan kemakmuran di atas sisa-sisa trauma masa lalu. Sebab pada akhirnya, di ujung Sumatera, bedil mungkin telah tiada, namun keadilan yang sejati masih tetap menjadi barang mewah yang diperjuangkan. Kurang lebih 2 tahun lalu, presiden yang berkuasa saat itu, Joko Widodo, mewakili negara, sudah menyesalkan apa yang disebut sebagai pelanggaran HAM berat ya, di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk 3 kasus pelanggaran HAM berat di Aceh. Langkah pendek yang dilakukan pemerintah adalah non-yudisial, jadi semacam memberikan kompensasi, bantuan. Langkah yudisial itu apabila bukti-buktinya kuat, Komnas HAM menyampaikan ke Kejaksaan Agung, kemudian juga ada persetujuan dari DPR, nanti bisa berjalan. Ya, saya kira dua-duanya bisa berjalan, tetapi kita ingin yang non-yudisial dulu yang bisa bergerak, kita langsung selesaikan. Ya. Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, komitmen negara terhadap penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia tidak hanya dilanjutkan, tapi juga diperkuat melalui Asta Cita. Pengakuan ini bukan akhir, namun merupakan awal dari sebuah proses pemulihan. Pemerintah tidak sekedar hadir dengan kata-kata, tapi juga melalui langkah nyata melakukan pemulihan hak-hak korban, rehabilitasi sosial. Kalau keinginan kami mengadili pelaku tindak kekerasan yang orang tua ataupun abang-abang yang kami rasakan. Pengakuan daripada Presiden Jokowi kemarin memang kami hargai, tapi di dalam penyelesaian melalui non-yudisial yang kami terima itu belum sesuai dengan apa yang kami harapkan. Contoh yang pernah diberikan kepada sebagian keluarga atau ahli waris korban Jambu Gepuk, misalnya rumah bantuan, yang bagi kami itu tidak layak, tidak sesuai dengan harapan daripada korban. Karena perbandingannya aja, rumah bantuan terhadap masyarakat biasa itu lebih berkualitas ataupun lebih bagus daripada yang kami terima sebagai korban tindak kekerasan tersebut.